Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith fa'aghithna. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين عجل الله تعالى فرجه الشريف واجعلنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أتباعه وجنود أما بعد. Ikhwani wa akhwati al-a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa memulai kajian ya dengan tema 18 tugas di era kegaiban ya, fi zamanil ghaibah. Dan alhamdulillah kita punya buku manualnya ya. Saya tidak tahu teman-teman di sana apakah juga memegang buku manualnya. Tapi seperti yang telah kita sepakati bersama ya, tentunya saya dengan admin ya, bahwa buku ini dikehendaki untuk dibaca sambil dijelaskan. Jadi bukan saya konsep sendiri untuk kemudian saya sampaikan, tapi lebih pada dibaca supaya memang agar runut dan juga agar pembahasan fokus pada apa yang tertera pada buku ini. Jadi buku yang sedang kita jadikan modul ini adalah buku dengan judul 18 wazifah ya, atau tugas fi zamanil ghaibah, di zaman kegaiban. Buku tidak terlalu tebal ya. Buku ini di dalamnya ada muqaddimah, kemudian ada 4 pasal ya. Muqaddimah nanti akan kita bahas. Kemudian pasal pertama itu diberi judul al-wadhaif al-i'tiqadiyah, atau tugas-tugas yang terkait dengan akidah kita tentang Mahdawiyah, tentang Imam Mahdi. Kemudian jadi terkait keyakinan itu kita punya tugas-tugas. Kemudian pada pasal kedua itu berbicara tentang al-irtibat bil imamil hujjah, bagaimana kita menjalin hubungan dengan al-imam al-mahdi. Jadi dalam ranah akidah tugas-tugas kita apa, kemudian dalam ranah hubungan kita dengan Imam Mahdi itu tugas-tugas kita juga apa. Kemudian pasal ketiga berbicara tentang at-tamhid li zuhurih, jadi persiapan untuk kemunculannya. Ini juga ada beberapa tugas di situ. Dan yang keempat, pasal yang keempat adalah wadhaif amaliyah fi ghaibati, jadi tugas-tugas praktis di era kegaiban. Dan 18 tugas ini terbagi dalam 4 pasal ini. Sebagai contoh mamanya ya, supaya kita punya gambaran umum tentang buku ini. Di pasal pertama itu ada 3 tugas terkait pasal kedua itu. Jadi tugas pertama sampai tugas ketiga ada di dari 18 tugas itu ya, ada di pasal pertama. Kemudian tugas keempat sampai ke 8 itu ada pada pasal kedua. Tugas ke-9 sampai ke 12 itu ada di pasal ketiga, dan tugas ke-13 sampai ke 18 ada di pasal keempat. Dan tanpa membuang banyak waktu, kita langsung masuk pada muqaddimah. Dan seandainya waktu kita diberkahi, maka mudah-mudahan
buku ini bisa kita selesaikan dalam 4 pertemuan. Setidaknya setiap pasal kita kita gunakan untuk dalam satu pertemuan. Dalam muqaddimah seperti biasa, buku dimulai dengan basmalah, hamdalah, salawat kepada ar-rasul, ya, dan para nabi, khususnya Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada salam juga kepada keluarga sucinya. Dan kemudian muqaddimah ini dimulai dengan petikan dari ziyarat al-yasin. Ada baiknya, karena ini tidak semua, ada baiknya kita baca ini, karena semua ini nanti akan mengarah pada tugas-tugas, ya, yang harus kita pahami, ya, di era kegaiban. Ziyarat al-yasin yang dikutip di muqaddimah ini adalah salamun ala ali yasin, ya. Mungkin teman-teman yang bisa membuka PDF daripada kitab ini, ya, bisa sambil menyimak, ya. Tapi kalau tidak, ya cukup mendengar saja. Salamun ala ali yasin, ya, salam atas keluarga Yasin, maksudnya keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian assalamu alayka ya da'iyallah wa rabbaniya ayatih. Ini kemudian fokus pada Imam Mahdi, ya. Salam atasmu, ya, wahai pendakwahnya Allah, da'iyallah. Jadi Imam Mahdi itu kita meyakini bukan sembarang pendakwah, tapi pendakwahnya Allah yang mendapat tugas langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaniya ayate. Rabbaniya ayate itu yang punya hak untuk mengawal, menjaga, ya, ayat-ayatnya, ya, ayat-ayat Allah. Jadi Al-Imam Al-Mahdi ajalullahu ta'ala farajahu syarif itu selain dia da'i Allah, dia juga Rabbaniyah ayatih. Artinya memang ayat-ayat Allah itu yang punya hak paten untuk menjelaskannya, untuk menyampaikannya, dan ada jaminan yang disampaikan itu pasti benar, ya. Itu adalah hujah-hujah Allah. Dan kita sekarang ini di era hujah yang terakhir, yaitu Al-Imam Al-Hujjah ajalullahu ta'ala farajahu syarif. Kemudian assalamu alayka ya baballah. Salam atasmu wahai pintunya Allah. Jadi orang kalau mau menuju Tuhan, ya harus lewat pintunya. Jadi kalau kita tidak lewat Imam Mahdi, berarti sebenarnya kita bukan di jalan Allah. Wadayyana dine. Jadi manifestasi sempurna dari agama Allah itu, ya, hujjatullah. Dan di zaman ini adalah Al-Imam Al-Mahdi ajalullahu ta'ala farajahu syarif. Assalamu alayka ya khalifatullah. Salam atasmu wahai khalifahnya Allah. Jadi kalau sekarang ini banyak orang berbicara tentang khilafah, tentang khalifah. Sebenarnya khalifah itu adalah sosok yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sosok itu adalah Al-Imam Al-Mahdi ajalullahu ta'ala farajahu syarif. Artinya selain orang yang ditunjuk Allah tidak punya kelayakan untuk menyandang khalifatullah. Wa nasira haqqi, ya, dan pembela haknya Allah. Assalamu alayka ya hujjatullah. Salam atasmu wahai hujjahnya Allah. Wa dalila iradati. Jadi Imam Mahdi itu adalah petunjuk bagi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau tahu kehendak Allah, tidak bisa kita sendiri, kita harus lewat orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk kita memahami kehendak Tuhan. Jadi dalam ziyarat al-yasin ini, Al-Imam Al-Mahdi ajalullahu ta'ala farajahu syarif dikitab sebagai wadalila iradati. Dia adalah sosok yang merupakan petunjuk bagi kehendak Allah. Jadi luar biasa, ya. Sosok Al-Mahdi adalah petunjuk bagi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ya taliya kitabillah wa tarjumanah. Jadi salam atasmu wahai yang membaca kitab Allah. Jadi bacaan yang benar adalah bacaan Al-Imam Al-Mahdi ajalullahu ta'ala farajahu syarif. Wa tarjumanah, dan tafsiran yang benar adalah tafsiran beliau. Jadi
selain beliau ya, selain hujjatullah, kecuali hujah-hujah Allah yang sebelum beliau, tapi selain hujjatullah, dan pada zaman ini hujjatullah itu adalah Al-Imam Al-Mahdi ajarallahu taala farajahu syarif. Selain beliau tidak ada yang punya kepastian benar dalam menjelaskan apa namanya itu kitab Allah. Assalamu alayka fi ana ilailik. Ya, salam atasmu di sepanjang malammu. Wa atrafi naharik, dan sepanjang siangmu. Artinya kita lewat apa namanya itu ziarah ini kita diajak untuk mempunyai koneksi dengan imam ini ya, lewat salam setidaknya itu sepanjang siang dan malam, artinya tidak terputus. Assalamu alayka fi ana ilailik wa atrafi naharik. Assalamu alayka ya baqiyatullah fi ardi. Ya. Jadi hujjah Allah yang tersisa, baqiyatullah yang terakhir adalah Al-Imam Al-Mahdi. Dan itu adalah ciri khas kita sebagai ahlul wilayah, yang kita punya keyakinan bahwa bumi tidak boleh kosong dari hujjatullah. Tidak boleh kosong, sedetik pun tidak boleh kosong dari hujjatullah. Artinya tidak adanya hujjatullah sama dengan berakhirnya era keberadaan bumi. Assalamu alayka ya mitsaqallah alladzi akhadahu wa wakkadah. Ya, salam atasmu wahai engkau adalah sebuah mitsaqnya Allah, janji, perjanjian kita dengan Allah itu yang sudah diambil dari kita. Ya, janji itu wakkada, dan dikukuhkan janji itu. Artinya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala kalau mau membuka apa yang mungkin sekarang tertutup dari kita, sebenarnya masalah hujjah ya, para hujjah Allah dari mulai awal sampai akhir itu semuanya telah terikat dalam mitsaq, dalam perjanjian yang sebenarnya kita sudah mengatakan bala. Kita sudah mengatakan iya, kita sudah memberikan apa namanya itu baiat seperti itu. Kita sudah menerima mitsaq ini. Ya, assalamu alayka ya mitsaqallah alladzi akhadhahu wa wakkada, yang sudah diambil oleh Allah dan sudah dikukuhkan. Assalamu alayka ya wa'dallah alladzi dhaminah. Ya. Kemudian salam ya atas janjinya Allah, yang janjinya telah Allah berikan jaminan, jadi Allah tidak mungkin mengingkari janji ini. Innallaha la yukhliful mi'ad. Janji ini pasti akan terwujud. Ya. Assalamu alayka ayyuhal alamul mansub. Ya. Salam atasmu wahai bendera yang telah ditancapkan. Ya. Ini bahasa kiasan, maksudnya perwakilan Tuhan ya, telah dikukuhkan. Wal ilmul masbub, dan ilmu yang tercurah. Artinya beliau ini ketika menyampaikan ilmu kepada umat manusia, ilmunya itu ibarat hujan yang deras, tidak pernah berhenti. Al ilmul masbub ya, tidak ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Yang menjadi kebutuhan umat manusia semuanya dia ketahui. Wal ghauth, dan pertolongan Allah, dia adalah wujud pertolongan Allah. War rahmah, wujud rahmat Allah al wasi'ah, yang luas ya. Wa'dan ghaira makdzub, sebagai sebuah janji yang tidak mungkin didustakan, artinya tidak mungkin diingkari janji ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, muqaddimah ini setelah hamdalah dan sholawat diawali dengan petikan dari ziarat Al-Yasin ini. Selanjutnya kemudian buku ini berbicara tentang bahwa inna akbara khasaratin yumkinu an tusajjal fi sijlil masirah al-insaniyah hiya al-bu'd 'anil imam sahib az-zaman wa adami ma'rifatih. Ya, bahwa kerugian terbesar ya yang mungkin ditulis ya dalam perjalanan kehidupan umat manusia adalah al-bu'd, adalah jauhnya manusia dari imam sahib zaman. Jadi kalau kita mau berbicara tentang kerugian umat manusia, kerugian terbesar umat manusia adalah ketika umat manusia ini akhirnya karena satu dan lain hal akhirnya terjauhkan dari hujjatullah, yang tidak lain adalah Al-Imam Al-Mahdi ajarallahu taala farajahu syarif.
wa adam ma'rifati, ya, dan di antara kerugian yang terbesar itu adalah kita tidak mengenalnya. Waqad warada fi riwayah anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi, kemudian dalam mukaddimah ini dibawakan riwayat dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi di mana Ar-Rasul berkata, "Al-Mahdi min wuldi." Mahdi itu dari keturunanku. Ismuhu ismi, namanya seperti namaku. Wa kunyatuhu kunyati, ya. Kunyahnya seperti kunyahku, ya. Jadi kunyah itu hanya kalau Rasul punya kunyah Abul Qasim, nah Imam Mahdi juga punya kunyah Abul Qasim. Asbahun nas bi khalqan wa khuluqa. Dia adalah sosok manusia yang paling mirip denganku dari sisi ciptaan, ya, dan dari sisi akhlak, ya. Khalqan wa khuluqa, artinya secara keseluruhan dia adalah orang yang paling mirip denganku, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Artinya manifestasi sempurnaku itu ya Al-Mahdi. Asbahun nas bi khalqan wa khuluqa. Takunu lahu ghaibah, ya, baginya ada kegaiban. Wa hayratan, ya, dan ada semacam kebingungan, ya. Tadillu fihil umam, di mana banyak umat-umat, ya, generasi umat manusia yang kemudian tersesat, artinya tidak sampai mengenal dan mengetahui Al-Imam Al-Mahdi ajallallahu taala farajahu syarif. Thumma, ya, kemudian, ya, setelah kegaiban dan masa kebingungan umat manusia ini, di mana banyak manusia yang akhirnya tidak mengenal Al-Mahdi, thumma yuqbil, kemudian dia datang, ya, kasyihabits tsaqib, seperti bintang yang menyala. Wa yamla'uha adlan wa qista, ya, kemudian dia akan memenuhi dunia dengan keadilan, ya, kebijaksanaan, kama muli'ad dzulman wa jawra, sebagaimana telah dipenuhi dengan kezaliman dan kedurjanaan. Muqaddimah berlanjut. Wa minal jawanib allati yajdur al-bahth fiha, dan di antara hal-hal yang layak untuk dibahas, ya, terkait masalah ini adalah wazifatul mukallaf fi fatrati ghiyabil imam ruhilahul fida. Hal yang paling perlu dibahas dan layak untuk dibahas adalah, ya, tugas mukallaf, ya, di masa kegaiban ini. Jiwa kami sebagai kita persembahkan untuknya. Fama huwal matlub minna fi ghiyabi, apa yang dituntut dari kita di masa kegaibannya. Wa hal yakfi mujarradus syauq, apakah cukup kita sekedar rindu, ya, punya kerinduan akan kemunculannya, apakah itu cukup? Wa halil intidhar huwa nafsul isti'dad, apakah penantian itu artinya adalah kita melakukan persiapan? Wa ma hiya al-ad'iya al-khassa bi hadhihi al-fatrah, ya, dan kira-kira doa-doa apa yang menjadi tugas kita untuk kita baca di masa kegaiban ini. Hadhil asila al-kathirah, ini adalah beberapa pertanyaan, ya, yang boleh jadi, kalau kita lihat tadi cukup banyak pertanyaan. Wa sanuhawil al-ijaba 'alaiha fi hadhihi as-safahat al-qalila, dan nanti kita akan berusaha untuk memberikan jawaban dalam lembaran-lembaran yang tidak banyak ini. Sa'ilin Allah ta'ala ayyuwaffiqana li adai haqqi ma'rifati, dan kita, sementara kita bahas ini, kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita taufik, ya, untuk menunaikan hak ma'rifah, ya. Dan beliau ini juga punya hak untuk kita kenali. Nah, kita dalam pembahasan ini kita berharap dan minta kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang menunaikan hak ma'rifah, hak mengenal Al-Imam Al-Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Kemudian disebutkan di sini buku ini, ya, secara garis besar itu kita ambil dari sebuah kitab yang judulnya adalah Wazifatul Anam fi Ghaibatil Imam, ya. Itu judul buku yang menjadi rujukan utama buku ini,
li muallifihil Mizan Muhammad Taqi Al-Musawi Al-Isfahani. Jadi buku ini karya Muhammad Taqi Al-Musawi Al-Isfahani. Di bagian akhir mukaddimah penyusun ya berdoa, wafaqanallahu taala jami'an lil qiyam biwajibatina. Semoga Allah memberikan taufik ya kepada kita semua untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita tijaha waliyil amr, terhadap al-Imam Al-Mahdi. Waliyul amr wa imamiz zaman wal hujjah, disebut dengan 3 nama. Beliau adalah waliul amr, beliau adalah imamuz zaman, beliau adalah hujjah. Artinya kita minta kepada Allah agar Allah memberikan taufik kita untuk bisa menunaikan beragam kewajiban kita terhadap sang waliul amr, sang imamuz zaman, dan sang hujjah. Wa ja'alana min ansarih wa a'wani. Semoga Allah menjadikan kita sebagai para penolongnya, para pembelanya, wal muhamin anhu, para pelindungnya ya, wal musyahhadina baina yadai, dan pada puncaknya kita juga berharap agar kita termasuk orang-orang yang gugur di jalannya atau bersamanya. Innahu sami'un mujib, sungguh dia Allah maha mendengar dan maha menjawab doa-doa hambanya. Kemudian atas nama siapa muqaddimah ini ditulis, disebut di sini Markaz Nun Litta'lif wa Tarjumah. Jadi pusat studi Nun yang bergerak di bidang penulisan buku-buku dan penerjemahan buku-buku. Muqaddimah selesai dan kita sekarang masuk pada pasal pertama. Pasal pertama, seperti yang sudah kita singgung tadi di awal, ini berbicara tentang tugas-tugas yang terkait dengan akidah, atau kalau mau kita tahu bahasa Arabnya al-wadhaif al-i'tiqadiyah. Dan dalam pasal ini ada 3 tugas ya. Jadi ada 4 pasal, 18 tugas itu dibagi dalam 4 pasal ini, dan pasal pertama ini memuat 3 tugas. Al-wadhaif al-i'tiqadiyah. Nah, apa tugas pertama kita terkait akidah kita dengan Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu taala farajahu syarif? Kemudian disebutkan di sini al-wadhifatul ula ya, tugas pertama adalah ma'rifatuh, mengenalnya, mengenal Imam Mahdi maksudnya. Dan langsung buku ini memetik bagian daripada doa fi zamanil ghaibah, doa di zaman kegaiban, yaitu doa yang sudah populer ya, kita semua menghafalnya ya. Jadi kan tugas pertama apa? Mengenalnya. Kenapa ini menjadi tugas? Ini diantara dasar-dasar kenapa kita mempunyai tugas untuk mengenal Al-Imam Al-Mahdi ajarallahu ta'ala farajahu syarif. Ini, Allahumma arifni nafsak, ya Allah kenalkan aku padamu. Fa innaka illam tu'arifni nafsak lama arif nabiyyak. Seandainya engkau tidak kenalkan aku padamu, maka aku tidak akan mengenal nabimu. Allahumma arifni rasulak, ya Allah kenalkan aku pada rasulmu. Fa innaka illam tu'arifni rasulak, kalau tidak engkau kenalkan kepada rasulmu, lama arif hujjatak, aku tidak akan mengenal hujjahmu. Allahumma arifni hujjatak, ya Allah kenalkan aku pada hujjahmu. Fa innaka illam tu'arifni hujjatak dalaltu an dini. Karena kalau engkau tidak kenalkan aku pada hujjahmu, maka aku akan tersesat dari agamaku. Nah, singkat kata, kalau saya boleh membantu untuk mencairkan ya makna doa ini, yang artinya bahwa memang semuanya itu bermuara pada ketuhanan. Jadi sebenarnya pijakan awal itu adalah ketuhanan, Allah. Artinya begitu kita sampai pada Allah, begitu kita yakin bahwa Tuhan itu ada, maka konsekuensi logis ya daripada mengenal Tuhan, untuk kita disebut bertuhan, ya mau tidak mau kita harus mengenal utusan Tuhan. Kecuali kita sendiri utusan Tuhan ya. Tapi kalau kita bukan utusan Tuhan kemudian kita bertuhan, maka langkah berikutnya setelah kita bertuhan, kita harus mengenal utusan Tuhan. Jadi ini kalau enggak, ya berarti kita seakan tidak bertuhan. Ya, bagaimana Anda bertuhan sementara Anda tidak bisa membangun koneksi dengan Tuhan? Makanya dalam doa ini katakan Allahumma arifni nafsak, ya, kenalkan aku pada dirimu. Nah,
Ketika kita sudah bertuhan, dan alhamdulillah kita semua sudah bertuhan, mau tidak mau kita harus mengenal utusan Tuhan. Nah, kalau kita mengenal utusan Tuhan, kemudian kita juga, kalau rangkaian para nabi ini berakhir pada Rasul Muhammad SAW, maka selanjutnya kita harus mengenal siapa wasinya Rasul ini, siapa hujjah Allah pasca Rasul ini. Ketika kita sudah meyakini dan kita sampai pada satu titik bahwa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi, dia adalah khatamun nabiyyin, penutup rangkaian para nabi, artinya bahwa tidak akan ada rasul yang diutus, tidak akan ada nabi yang diutus. Maksudnya tidak akan ada risalah baru, karena risalah Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Nah, Islam sudah sempurna, karenanya tidak perlu ada kerasulan, tidak perlu ada risalah baru. Sudah sempurna. Nah, tapi bahwa kita mengikuti sebuah risalah, nah, kita butuh siapa yang menjadi wali risalah ini. Siapa yang punya hak untuk menjelaskan risalah ini. Karena kalau semua orang punya hak, ternyata risalah ini ketika dijelaskan oleh semua orang, risalah ini menjadi risalah yang punya banyak versi, ya, punya banyak pertentangan, tidak satu, tidak mubin, murib, tidak jelas. Makanya mau tidak mau risalah ini tidak boleh ditinggal sendirian. Harus ada hujjah, harus ada wali atas risalah ini. Karenanya dalam doa ini kemudian dikatakan, fa innaka illam tu'arifni hujjatak, seandainya engkau tidak kenalkan aku pada hujjahmu, dhalaltu an dini, maka aku akan kehilangan agamaku. Ya, katakanlah sekarang kalau kita tidak pakai hujjatullah, berarti agama ini kita ambil di siapa? Kita ambil dari banyak orang ini. Ya, yang mana? Dari ratusan bahkan ribuan versi ini, yang Anda pahami agama itu mana? Yang mewakili kebenaran absolut itu mana? Makanya kan, kalau kita tidak kenal hujjatullah, dhalaltu an dini, aku akan kehilangan agamaku. Meskipun aku beragama, aku akan kehilangan agamaku. Sangat rasional. Ya, kita cukup menggunakan perangkat akal dan pikiran yang Allah berikan ini, kita sudah sampai pada kepastian makna ini. Bahwa tidak bisa semua menjadi juru bicara Tuhan. Karena kalau semua ini berhak untuk jadi juru bicara Tuhan, ya berarti agama Tuhan ya yang berversi-versi ini ya, yang ratusan versi ini ya, yang saling bertentangan ini ya, yang para ulamanya saling mengkafirkan ini ya, yang saling menyesatkan ini ya. Jadi yang mana yang agama? Dhalaltu an dini, makanya harus ada hujjatullah. Jadi mau tidak mau. Jadi bahkan kalaupun kita kalaupun kita tidak punya ayat dan riwayat, kita sudah paham bahwa risalah Tuhan harus ada orang Tuhan yang menjelaskannya. Tidak setiap orang bisa menjelaskan. Karena kalau setiap orang hanya tidak jadi risalah Tuhan, jadi risalah manusia dalam berbagai macam versinya. Saya kira hal ini jelas ya. Jadi karena itu kemudian kenapa kita perlu mengenal ini? Karena kalau kita tidak mengenal ini, resikonya kita akan kehilangan agama. Agama ini akan hanyut dalam dalam ratusan bahkan ribuan kesimpulan-kesimpulan istihadat wastimbatat yang dilakukan oleh para ulama. Biasa maksud saya ya. Atau para ulama yang tidak mengikat dirinya dengan hujjah-hujjah Allah. Nah, saya kira bagian ini cukup jelas ya. Kemudian tentang wadhifah yang pertama ini, buku ini melanjutkan penjelasannya. Innal wadhifah al-i'tiqadiyah al-ula lil mukallaf fi ghaibatil imam al-mahdi hiya ma'rifatuhu. Jadi tugas i'tiqadiyah ya, tugas akidah pertama bagi mukallaf di era kegaiban adalah mengenalnya, hiya ma'rifatuhu, mengenal Imam Mahdi. Jadi mengenal hujjatullah sebenarnya. Yang kemudian akhirnya kan hujjatullah yang kita kenal ini adalah namanya Muhammad ibn Hasan al-Askari, al-Mahdi, al-Qaim, macam-macam itu. Akhirnya kita mengenal. Wal ma'rifah takunu min khilali taskhisi, dan mengenal itu berarti kita harus mampu untuk memastikan siapa pribadinya. Jadi mengenal itu tidak boleh pengenalan yang global, tidak boleh. Pengenalan yang harus musakhkhas, harus definitif. Siapa?
hujjatullah sekarang ini. Alhamdulillah kita pengikut Ahlul Bait, kita punya sosok definitif ya tentang hujjatullah di masa kita sekarang ini. Wa idraki makna imamati. Ya, setelah kita mengenal pribadinya, kita juga terkait dengan ma'rifat tadi itu, tugas ma'rifat tadi itu, kita juga harus memahami makna imamahnya, makna kepemimpinannya itu apa. Wa makna annahu imamun muftaradut ta'ah. Di antara makna imamah itu dia adalah pemimpin yang wajib untuk ditaati. Artinya kalau pemimpin ini ngomong A, meskipun seluruh manusia ngomong yang lain, kita harus pakai A ini. Seandainya seluruh umat manusia ngomong B, tapi imam ini ngomong A, kita tinggalkan semua orang dan kita ikut ini. Muftaradut ta'ah, yang lain tidak wajib untuk kita taati. Itu maksudnya kita memahami imamahnya. Jadi imamah ini berarti kita meyakini bahwa hak kepemimpinan absolut hanya padanya. Jadi kalau dia ngomong A dan yang lain ngomong yang lain, kita harus ikut A. Wa idraki makna imamati, ya. Wa makna annahu imamun muftaradut ta'ah. Fa fi riwayah an Abi Ja'far Al-Baqir alaihi salam, dalam sebuah riwayat yang sampai dari Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam, ini riwayat luar biasa. Innama ya'budullaha man ya'rifullah. Sesungguhnya yang jadi satu-satunya yang bisa beribadah kepada Allah itu ya hanya mereka yang mengenal Allah. Jadi ya tidak mungkin lah kalau orang tidak kenal Tuhan kemudian dia beribadah. Bagaimana Anda beribadah kalau Anda tidak mengenalnya? Innama ya'budullaha man ya'rifullah. Ya, satu-satunya yang menghamba kepada Allah itu ya yang mengenal Allah. Fa amma man la ya'rifullah fa innama ya'buduhu hakadha dhalalan. Adapun orang yang tidak mengenal Tuhan, maka ya pokoknya mengabdi, menyembah, tapi ngawur, tidak punya dasar, ya, tanpa pemahaman, asal menyembah dia. Bagaimana dia mengizinkan dirinya untuk menyembah sesuatu yang tidak dikenalnya? Jadi kalau ada orang yang beribadah tanpa ma'rifatullah, ya ibadahnya itu ibadah yang berpredikat sesat, ya. Fa inna ma ya'buduhu hakadha dhalalan. Qultu, ini kan Imam Bagir memberikan penjelasan seperti ini. Perawi kemudian berkata, ju'iltu fidak, jiwaku menjadi tebusanmu, semoga diriku dijadikan sebagai tebusanmu. Fama ma'rifatullah. Kalau memang ma'rifatullah itu sedemikian urgennya, sedemikian fundamentalnya, sedemikian mendasarnya, sedemikian asasinya, ya. Fama ma'rifatullah. Lalu apa itu ma'rifatullah? Kita kan juga kita yakin Tuhan itu ada, tapi apakah itu cukup disebut sebagai ma'rifatullah? Apakah begitu ma'rifatullah? Sampai bertanya ini perawi ini, fama ma'rifatullah? Qala, kemudian kata Imam Bakir, tasdiqullah azza wa jalla, ya. Jadi ma'rifatullah itu Anda meyakini bahwa Tuhan itu ada, tapi tidak berhenti di sini, ya. Wa tasdiqu rasulihi sallallahu alaihi wa alihi. Dan sebagai konsekuensi logis Anda meyakini Tuhan, Anda juga harus meyakini rasulnya, utusannya. Jadi ma'rifatullah itu tidak bisa sendirian. Anda mengenal Tuhan, tidak bisa selesai. Karena kalau Anda mengenal Tuhan atau meyakini Tuhan kemudian selesai, Anda sama dengan tidak bertuhan, karena Anda tidak punya koneksi dengan Tuhan. Anda tidak punya warta dari Tuhan. Mana warta Tuhan? Kecuali kalau kita ini nabi, kalau kita ini bisa menerima warta dari Tuhan. Kenyataannya kan, faktanya kan kita tidak menerima warta dari Tuhan. Kita, fitrah kita ini pasti kita mengenal Tuhan. Kita melihat keberadaan ini tidak mungkin lah tidak ada penciptanya. Pasti Tuhan ada. Tapi itu tidak cukup ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu harus wujud nyata. Wujud nyatanya apa? Ya Anda harus mengenal utusannya. Wa tasdiqu rasulih. Kemudian tidak bisa berhenti di Rasul, karena Rasul sudah meninggal. Sudah puluhan abad yang lalu, tidak bisa Anda berhenti.
meyakini Allah, Rasul, kemudian selesai. Sudah tidak bisa. Anda sama dengan tidak mengenal Tuhan. Karena Anda tidak punya penyambung lidah Tuhan atau penyambung lidah Tuhan dan Rasul, tidak punya Anda. Kemudian wa muwalatu Aliyin alaihi salam. Jadi pasca Rasul harus muwalatu Aliyin, berwilayah kepada Ali, mengikuti Ali, menjadikan Ali di tempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apa itu Ali. Anda mau tanya apa saja Ali. Tidak boleh Anda tidak mengikuti Ali, karena Ali adalah wasiyu Rasulillah, waliyu Rasulillah, khalifatu Rasulillah, imamun muftaradut ta'ah. Nah. Kemudian Imam Ali kan juga pergi kan, meninggalkan wal iktimam bih ya. Jadi artinya wa muwalatu aliyin wal iktimam bih. Jadi menjadikan beliau sebagai imam, bermakmum pada Imam Ali. Wa bi a'immatil huda, pasca Imam Ali pada para imam-imam pemberi petunjuk. Kemudian jelaskan, berarti kan kita punya kejelasan. Jadi apa itu ma'rifatullah? Ma'rifatullah itu Anda meyakini Tuhan, meyakini Rasul, kemudian meyakini wilayah Ali bin Abi Thalib, para imam pasca beliau, dan di zaman ini Anda jelas Anda ngikut siapa sekarang ini? Al-Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari, Al-Qaim, Al-Mahdi, Al-Muntadhar, dan lain sebagainya. Jadi Anda punya kejelasan. Jadi sekarang jadi ma'rifatullah itu wujudnya ketika Anda memahami siapa hujatullah sekarang ini. Itu namanya Anda berma'rifatullah. Kalau Anda kehilangan hujjah, tadi kan doanya kan? Jadi kalau Anda kehilangan hujjah, berarti Anda kehilangan agama. Atau kalau Anda, ya, sebenarnya kalau Anda tidak kenal hujjah, berarti sama Anda tidak kenal Rasul. Kalau Anda tidak kenal Rasul, sama dengan Anda tidak mengenal Allah. Kalau Anda tidak mengenal Allah, ya sudah, selesai. Jangan ngomong agama, sudah. Tidak pakai agama, sudah. Hidup ya tanpa Tuhan, seperti itu. Dan bertuhan harus ada konsekuensi logisnya. Bertuhan, Anda tahu siapa utusan Tuhan, Anda kenal utusan Tuhan. Kecuali kalau sekarang ini masih masa utusan Tuhan, masih masa Muhammad, Anda tidak perlu imam. Tapi ketika masa Muhammad berakhir, harus Ali bin Abi Thalib. Masa Ali habis, harus Hasan. Hasan habis, harus Husain. Imam-imam berikutnya sampai sekarang ini adalah Al-Imam Al-Mahdi ajrallahu taala farajahu syarif. Tidak cukup itu saja. Kemudian ini kan masih melanjutkan keterangan Imam Baqir alaihi salam. Fama ma'rifatullah, apa itu ma'rifatullah? Qala tasdiqullah azza wa jalla wa tasdiqu rasulih ya sallallahu alaihi wa alihi wa muwalatu aliyin alaihi salam wal i'timam bihi wa bi a'immatil huda alaihimus salam. Kemudian wal bara'atu ilallahi azza wa jalla min aduwihim, dan Anda harus bercuci tangan, ya, berlepas diri, ya, kepada Allah dari musuh-musuh mereka. Anda tidak boleh sementara Anda beriktimam, ya, mengikuti, ya, Ali bin Abi Thalib, para imam suci dari Ahlul Bait, kemudian Anda menerima musuh-musuhnya, tidak bisa disenyawakan, tidak bisa dicampur ini. Ketika Anda sudah melakukan tawalli dengan hujah-hujah Allah ini, Anda harus tabarri dengan yang bukan hujah-hujah Allah, yang menempatkan diri mereka di tempat hujah-hujah Allah. Itu tidak bisa. Apalagi musuh-musuh mereka, Anda sudah harus berlepas diri dari mereka. Anda tidak bisa mensenyawakan antara hujah-hujah Allah dan musuh-musuhnya, tidak bisa. Ya, kontradiksi, paradoks. Kemudian kata Imam Baqir setelah menjelaskan ini, ya, wal bara'atu ilallahi azza wa jalla min aduwwihim hakadha yu'rafullahu azza wa jalla. Seperti inilah Allah dikenali. Jadi Anda mengenal Allah itu bukan dengan apa namanya itu, bukan dengan semacam meditasi atau berkholwat di malam hari, itu fantasi. Tidak harus nyata. Anda mengenal Tuhan harus nyata. Siapa wakil Tuhan? Kecuali kalau Anda sendiri wakil Tuhan. Kalau tidak, Anda harus mengenal siapa wakil Tuhan. Kalau di era para nabi, ya nabi. Kalau di era rasul, ya rasul. Kalau setelah berakhirnya masa kerasulan dan kenabian, ya para hujjah, para imam. Dan satu imam ketika sudah
gugur syahid sudah tidak ada, ya harus ada penggantinya. Dan sekarang ma'rifatullah itu terwujud dalam ma'rifatu al-imam al-mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Jadi begitu Anda mengenal hujjatullah ini, Anda berarti layak untuk disebut sebagai orang yang mempunyai ma'rifatullah. Kalau enggak, Anda jangan pernah mengaku Anda mengenal Allah, karena enggak ada buktinya Anda mengenal Allah. Kalau Anda meyakini hujjatullah, bagaimana Anda mengenal Allah? Loh, saya ini hujjahnya Allah. Ini wakilnya Tuhan. Nah, baru Anda terhubung dengan Tuhan. Kalau enggak, ya Anda tidak punya koneksi dengan Tuhan. Bertuhan tapi tidak seakan tidak bertuhan. Bertuhan tapi sakarepe dhewe. Bertuhan tapi berbuat sesuka-sukanya. Jadi bagaimana seseorang itu bertuhan tapi dia mengarahkan pikirannya, perilakunya, perbuatannya, ucapannya tidak pakai aturan Tuhan, pakai aturannya sendiri. Ya lu, Anda katanya bertuhan. Kalau Anda bertuhan, Anda harus punya sibghatullah, harus Anda nih punya celupan ilahi. Anda ini harus punya nuansa ilahi dalam setiap ucapan dan perbuatan Anda. Dan untuk ucapan dan perbuatan kita itu punya nuansa ilahi, ya Anda harus terhubung dengan Tuhan. Kalau Anda tidak bisa sendiri, harus pakai hujjatullah. Saya kira saya sudah cukup menjelaskan poin ini, tidak perlu saya ulang lagi. Kita lanjut. Wa kadzalika yakunu min hilali idrak annahul munkir lil bashariyah wa raddul insaniyah ila jaddatid din al mustaqimah, ya. Dan kata lanjutan daripada keterangan ini, begitulah, ya, kita juga mengenal beliau bahwa beliau adalah penyelamat, ya, umat manusia, dan sosok yang akan mengembalikan umat manusia kepada jalan agama yang lurus, ya. Sekarang ini banyak orang ngomong agama tapi belum tentu mustaqim. Din, orang bicara din banyak tapi mana yang mustaqim? Harus hujjatullah yang bawa. Kalau orang-orang biasa yang bawa, apalagi bertentangan, ini tidak mungkin semuanya mustaqim. Mustaqim kok bertentangan. Ya. Wa mu'idil haq ila ahli, ya, dan dialah yang akan mengembalikan kebenaran kepada ahlul haq, ya, kepada orang-orang yang memang punya hak, ya, dari Allah untuk menyampaikan kebenaran. Wa annahul mudhhir li ahkamillah wa syara'i'ih, dan dia yang akan menampakkan, ya, hukum-hukum Allah dan syariat-syariatnya. Nah, sekarang ini orang kadang-kadang berusaha untuk memakai hukum Allah, padahal belum tentu yang dipakai itu adalah hukum Allah, karena mereka tidak punya jaminan pasti benar dalam memahami hukum Allah. Wa annahul mudhhir li ahkamillah wa syara'i'ihi, dan syariat-syariatnya. Kama warada fi ziyarat al-Yasin, sebagaimana yang telah sampai, ya, dalam ziyarat al-Yasin yang tadi sudah kita baca, ya. Assalamu alayka ya baballah, salam atasmu wahai pintunya Allah, wa dayyana dine, yang gawangi agamanya Allah. Assalamu alayka ya khalifatullah, khalifahnya Allah, nasirah haqqi, ya, pembela atau penolong haknya Allah. Assalamu alayka ya hujjatullah wa dalila iradati, salam atasmu wahai hujjahnya Allah dan petunjuk bagi kehendak Allah. Assalamu alayka ya taliya kitabillah wa tarjumana, salam atasmu wahai pembaca Al-Quran dan keterangannya, keterangan yang pasti benarnya. Nah, kita selesai dari tugas yang pertama, ya. Jadi tugas yang pertama apa tadi itu? Ma'rifatuhu, mengenal al-Imam al-Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Tugas yang kedua sekarang. Tugas yang kedua adalah ats-tsabatu 'alal qauli bi imamatih. Ya. Tetap teguh dalam meyakini imamahnya. Tugas yang kedua, ya. Jadi istiqomah dalam meyakini imam-imam Mahdi. Nah, seperti apa yang dimaksud ini kita lihat keterangannya, ya. Nah, fir riwayah, dalam riwayat an Jabir bin Abdullah al-Ansari yaqul, ya, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah al-Ansari, dikatakan lamma anzalallahu azza wa jalla ala nabiyyih, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabinya ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang
memahami urusan dari kalian. Qultu, Jabir kemudian berkata kepada Ar-Rasul. Turun ayat ini kan, atiullah, taatilah Allah, wa atiur Rasul, taatilah Rasul, wa ulil amri minkum. Dan orang-orang yang mendapat predikat sebagai ulul amr. Ya, orang-orang ini ya. Ulul amr itu bukan satu. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasul, arafna Allah wa Rasulah. Allah dan Rasulnya kita sudah kenal. Faman ulul amri alladzina qaranallahu ta'atahum bi ta'atih. Lalu siapa itu ulul amr yang Allah menyandingkan ketaatan kepada mereka pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya? Ini berarti bukan manusia-manusia biasa. Karena Allah menyandingkan, mensejajarkan ketaatan kepada mereka dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bayangkan ayatnya berbunyi atiullaha, taatilah Allah. Kemudian siapa? Wa rasulahu, atiullaha, wa atiur rasul, dan taatilah Rasul. Kemudian wa ulil amri minkum. Jadi orang-orang ini ketaatan kepada mereka disejajarkan pada ketaatan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Jabir bertanya, kita sudah mengenal Allah, kita sudah mengenal engkau ya Rasulullah. Tapi siapa itu ulul amr? Bertanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Qala, Rasul kemudian menjawab, hum khulafai ya Jabir. Mereka adalah khalifah-khalifahku, penerus-penerusku wahai Jabir. Wa a'immatul muslimina ba'di, dan para imam orang-orang muslim setelahku. Awaluhum Ali ibn Abi Thalib, yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, thumma al-Hasan, kemudian Hasan, thumma al-Husain, thumma Ali ibn al-Husain, thumma Muhammad ibn Ali al-Ma'ruf fi Taurat bil Baqir, kemudian Muhammad ibn Ali ya, yang dalam kitab Taurat dikenal dengan nama Baqir. Wa satudrikuhu ya Jabir, dan engkau nanti masih akan punya usia panjang untuk bertemu dengan hujjah yang bernama Muhammad ibn Ali al-Baqir. Fa'idha laqitahu, ya, kalau engkau bertemu dengannya, faqra minnis salam, sampaikan salamku padanya. Thumma as-Sadiq Ja'far bin Muhammad, kemudian yang dikenal dengan as-Sadiq Ja'far bin Muhammad, thumma Musa bin Ja'far, thumma Ali bin Musa, thumma Muhammad bin Ali, thumma Ali bin Muhammad ibn Muhammad, thumma Al-Hasan bin Ali, thumma Samiyyi wa Kaniyyi. Kemudian yang terakhir adalah yang namanya sama dengan namaku, kunyahnya sama dengan kunyaku, Hujjatullah fi ardi. Dia adalah hujjah Allah di buminya, wa baqiyatuhu fi ibadih, ya, dan yang tersisa ya baqiyatullah ya di tengah-tengah hamba-hambanya, ya, hujjah Allah yang terakhir maksudnya. Siapa itu? Ibnul Hasan ibn Ali, putra Hasan ibn Ali, putra Hasan al-Askari maksudnya. Dzakal ladzi yaftahullahu ta'ala dzikru ala yadayhi masyariqal ardi wa magharibaha. Dialah yang nanti Allah akan membuka, ya, menaklukkan, ya, di tangannya, di kedua tangannya, seluruh belahan timur bumi dan baratnya. Dzakal ladzi yaftahullahu ta'ala dzikruh ala yadayhi masyariqal ardi wa magharibaha. Dzakal ladzi yaghibu an syi'atihi wa awliya'i. Dialah yang nanti akan mengalami kegaiban, ya, dari para syiahnya dan para pengikutnya, orang-orang yang berwilayah kepadanya, ghaibatan, sebuah kegaiban. Ini yang penting ini. La yathbutu fiha 'alal qawli bi imamati, yang tidak akan tetap teguh dalam meyakini imamahnya, illa man imtahanallahu qalbahu lil iman, kecuali orang-orang yang telah Allah uji, ya, hatinya dengan keimanan. Jadi orang-orang yang tidak lulus ujian keimanan hatinya, dia tidak akan bertahan untuk meyakini imam yang gaib seperti ini. Tidak akan bertahan, dia akan beralih. Nah, kita lanjut dulu riwayatnya. Faqala sallallahu alaihi wa alihi, walladzi ba'atsani bin nubuwah. Ya, iya, demi zat yang mengutusku dengan kenabian. Innahum, mohon maaf ini sedikit kurang penerangan tempat ini, dan mata kita sudah masuk masa tua, jadi agak kabur tulisannya. Walladzi ba'atsani bin nubuwah innahum
la yantafi'una bih. Oh ya. Ya, kata Ar-Rasul. Meskipun gaib, tapi demi zat yang mengutusku dengan kenabian, mereka para Syiah dan para orang-orang yang berwilayah kepada dia ini akan mengambil manfaat dengannya meskipun dia dalam keadaan gaib. La yantafi'una bi yastadi'una binuri wilayatihi fi ghaibati. Mereka akan mengambil pencerahan ya, cahaya ya, pencerahan dari cahaya wilayahnya di masa kegaibannya, kantifa'in nas bisyamsi, seperti ketika umat manusia itu mengambil manfaat dari cahaya matahari, wa in jallalahas sahab, meskipun matahari itu sedang ditutup oleh awan. Nah, ini sebuah metafora ya. Rasul mengatakan bahwa matahari itu ketika ditutup sempurna oleh awan, bukan kemudian bumi lantas menjadi gelap. Memang tidak seterang ketika matahari itu tidak tertutupi oleh awan, tapi ketika matahari diliputi oleh awan pun secara sempurna, tetap saja cahayanya sampai ke bumi. Tidak kemudian bumi menjadi gelap gulita. Ya Jabir, hadza maknunu sirrillah. Wahai Jabir, masalah ini ya, ini adalah sesuatu yang tersimpan ya, dan terpelihara dalam rahasia Allah. Wa mahzuni ilmi, dan dalam hazanah ilmunya, faktumhu illa an ahliha ya. Jadi semua yang disampaikan tadi itu ya, itu ini merupakan maknunu sirrillah. Aku sampaikan kepada kamu wahai Jabir. Wa mahzun ilmi ya, dan yang tersimpan dalam ilmunya ya, dalam hazanah ilmunya, faktumhu illa an ahliha. Jangan kau sampaikan ke sembarang orang, kecuali orang itu memang punya kelayakan untuk mendengar apa yang aku sampaikan padamu. Nah, kita lanjut. Ya, ini kalau kita lihat menit ya, sekarang ini kita sudah sampai pada menit ke-52, tapi seperti biasa ya, kita akan sempurnakan 1 jam. Sampai dimanapun ya kita akan berhenti di situ. Wal mustafad minar riwayah asy-syarifah annal mu'minin fi asril ghaibah fi ibtila'in wa imtihanin syadid. Dari riwayat tadi itu bisa kita pahami bahwa orang-orang beriman di masa kegaiban itu mereka ada dalam keadaan diuji ya, dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian yang berat masa kegaiban itu. Wa yasatakhalla 'anil qaul bi imamatil hujjah al-katsir minan nas. Dan sebagai buktinya nanti akan banyak orang yang akan melepaskan diri dari keyakinan imamah al-Imam Al-Mahdi ini. Karena gaib bukan 1-2 tahun, bukan 10-20 tahun, tapi 1 abad, 2 abad, 3 abad, ya, lebih dari 10 abad, lebih dari 12 abad, 13 abad tidak kunjung muncul. Jadi akan banyak orang yang akan berlepas diri dari keyakinan akan imamahnya karena panjangnya masa kegaiban. Tapi wasayathbutu akharun ala li'tiqadi bi. Tapi ada orang-orang yang tetap teguh ya dalam meyakini imamahnya. Dan di antara orang-orang itu yang disebut oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, saya sambil menyebutkan ini, bulu kuduk saya berdiri, adalah antum ahlul wilayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma sababu hadza illa kathratul imtihanat ya. Dan kenapa kok banyak orang yang kemudian meninggalkan keyakinan tentang imamah ini? Karena banyaknya ujian. Ujian demi ujian. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Kalau kita lihat sejarah pengikut Ahlul Bait ini, ya mungkin kita ini, ya mungkin kita bersyukur, atau mungkin kita ini bersyukur dalam sebuah wilayah yang boleh jadi, dan kita berharap tidak ada ujian yang berat atas kita ya, karena belum tentu kita mampu untuk melewati ujian-ujian itu. Tapi kalau kita lihat sejarah pengikut Ahlul Bait ini, mereka melewati penyiksaan, penyerangan, pembunuhan, genosida, dan bahkan di zaman kita sekarang ini pun ya, dalam fitnah ISIS kemarin itu ada berapa banyak orang Syiah yang dibunuh, yang dibantai. Jadi memang ujian-ujian itu berat dan tidak berhenti, berabad, berpuluh abad tidak berhenti ujian atas pengikut Ahlul Bait. Kita pun di negeri tercinta Indonesia ini, kita bersyukur bahwa ujian-ujian yang menimpa kita itu
Boleh jadi ada ujian-ujian yang mungkin Allah tahu ya kemampuan kita, sehingga kita diberi ujian yang tidak seberat mereka yang ada di wilayah lain. Dan kita berlindung kepada Allah, dan kita juga memohon kepada Allah agar agar Allah mensegerakan munculnya Sahibul Asri waz Zaman. Karena kita juga khawatir apakah kita akan tetap teguh seperti ini atau kita boleh jadi berubah. Nah, wa sayathbutu akharun 'ala al-i'tiqadi bi wa ma sababu hadza illa kathratul imtihanat, dan sebabnya tidak lain adalah karena banyaknya ujian. Minad da'awat al-batila, dari dakwahan-dakwahan yang batil, betapa banyak fitnah yang dituduhkan atas kita, ya, wal musyakkikin, orang-orang yang meragukan, ya, wa kathratil ibtilaat, banyaknya ujian yang bertubi, ma'akillatis sabr ala tulil ghaiba, dan otomatis ini semua apa namanya itu juga dikarenakan sedikitnya kesabaran kita atas panjangnya masa kegaiban ini. Jadi bahkan hal ini juga sudah diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tetap teguh, tapi tidak sedikit juga yang kemudian berpaling dari keyakinan akan Imam Al-Mahdi ini. Karena apa ya? Karena tulul ghaibah. Sudah panjangnya masa kegaiban, ujiannya tidak berhenti. Bertubi-tubi, semakin berat, semakin dahsyat. Bagaimana orang bertahan? Karena itu kita minta agar ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya, ala wilayah al-maksud. Kita masih punya waktu, kita baca 1-2 riwayat lagi yang masih dalam menjelaskan tugas yang kedua ini, ya, tugas untuk tetap teguh dalam meyakini imamahnya. Riwayat berikutnya. Waqad warada fi riwayah an Abi Abdullah As-Shadiq alaihi salam, ya Mansur, wahai Mansur perawi, inna hadzal amr, ya, masalah ini, ya, masalah Imam Mahdi ini, la ya'tikum, masalah munculnya Imam Mahdi maksudnya, la ya'tikum illa ba'da iyasin, kecuali setelah keputusasaan. Orang sudah putus asa sudah. Jadi tidak akan ada kemunculan kecuali orang sudah putus asa. Maksudnya kebanyakan orang sudah putus asa sudah. Illa ba'da iyasin. Ya. Hanya kesabaran itu sudah sampai di puncak, sudah orang sudah sedikit lagi akan kehilangan kesabarannya. Illa ba'da iyasin. La wallah hatta tumayyazu. Demi Allah, dia tidak akan muncul sampai kalian ini betul-betul dipilah. Jadi ujian dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi ini, semuanya ini dalam rangka memilah, ya, siapa yang tetap dan siapa yang harus tersortir. La wallah hatta tumahhasu. Demi Allah tidak akan muncul sampai betul-betul terjadi sortiran yang sempurna. Ya. Jadi nanti ujian-ujian ini sebenarnya ya ibarat itu tadi tuh, ibarat ketika apa namanya itu, ketika seseorang itu mau mendapatkan emas yang murni kan dibakarkan dalam tungku. Sehingga nanti yang murni itu akan apa namanya itu menetap, dan yang tidak murni akan terlempar, akan tersisih. Ya. La wallah la ya'tikum, ya, inna hadzal amr la ya'tikum illa ba'da iyasin, ya, setelah keputusasaan. La wallah hatta tumayyazu, sampai kalian dipilah. La wallah hatta tumahhasu, sampai kalian disortir. La wallah hatta yashqa man yashqa wa yas'ad man yas'ad. Tidak akan muncul sampai nanti biarlah mereka yang tidak teguh, yang menggunakan perangkat keyakinan yang Allah berikan, ya, fitrah, ya, hati nurani, kemudian akal, kemudian panca indera, kemudian kitab-kitab suci, dakwah para nabi sepanjang sejarah ini. Kalau orang tidak mampu menggunakan itu dengan baik, maka mereka dengan mudah akan meninggalkan keyakinan ini, sehingga hatta yashqa man yashqa wa yas'ad man yas'ad, sehingga akan celaka siapa yang celaka, dan akan meraih keberuntungan dan kebahagiaan siapa yang akan meraih keberuntungan dan kebahagiaan. Jadi memang kita ini dicipta sebagai manusia, Allah sudah memberikan kita cukup perangkat untuk kita sampai pada titik keyakinan. Dan Allah pun juga akan menuntut kita sesuai dengan kemampuan kita, yang boleh jadi kemampuan antara satu manusia dengan manusia yang lain berbeda-beda, tapi kemampuan itu telah diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Dan manusia yang mengabaikan atau tidak mengindahkan atau tidak menggunakan fungsi-fungsi
pencari kebenaran yang Allah wujudkan dalam dirinya, dari mulai fitro, hati nurani, kemudian panca indera, akal, ya, kemudian ucapan-ucapan baik yang bisa kita terima dari berbagai macam sumber, kitab-kitab suci, para nabi, atau jiwa kita yang Allah sudah ilhamkan padanya tentang nilai-nilai takwa dan nilai-nilai keburukan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau kita tidak menggunakan ini dengan baik, maka ya jangan salahkan Tuhan kalau kemudian seseorang itu akhirnya mengalami kesengsaraan abadi. Ya, tapi manusia sebenarnya Allah ciptakan berpeluang untuk meraih kebahagiaan yang abadi. Hatta yasqa ma yasqa, sehingga celaka siapa yang celaka, wa yas'ad ma yas'ad, dan akan meraih kebahagiaan siapa yang meraih kebahagiaan. Naam, akhirnya bahkan tugas kedua ini pun ya kita tidak bisa menyelesaikannya karena kita sudah 1 jam sekarang, dan tidak baik juga kalau kemudian kajian seperti ini kita lakukan lebih dari 1 jam ya. 1 jam sudah lebih dari cukup ya. Antum mau mendengar itu sudah antum manusia-manusia langit ini, the best antum sudah. Ya. Jadi insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tsummal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.